A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan sanjungan puja serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat berserta salam, marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi promotor umat, yang telah menenggelamkan kebodohan dan kemusyrikan kepada umat yang disinari pancaran ilmu, iman, dan Islam yang kita rasakan pada saat ini. Hari ini, perkenalkan, nama saya Zarun Anita Sari dari SMK IT Khairul Ummah. Hari ini saya akan mereview buku yang mungkin tidak asing lagi bagi seorang penuntut ilmu, atau mungkin ada yang sama sekali belum pernah membaca buku ini. Buku ini sangat direkomendasikan untuk menambah motivasi seorang penuntut ilmu, yaitu buku Ta'limut Ta'alim karya Syekh Az-Zarnuji. Mengutip dalam kitab Ta'limut Ta'alim karya Syekh Az-Zarnuji, saya memperhatikan para pelajar, sebenarnya mereka telah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, tetapi mereka tidak memperoleh manfaat dari ilmunya, yakni berupa pengamalan ilmu dan menyebarkannya. Hal itu terjadi karena cara menuntut ilmu yang salah dan syarat-syaratnya mereka tinggalkan. Barang siapa salah jalan, tentu tersesat. Kitab Ta'limut Ta'alim merupakan kitab yang menjelaskan tentang proses pembelajaran yang menjadi objek utamanya adalah ilmu, tempat, motivasi, serta santri dan guru. Dan di dalam kitab ini juga dijelaskan tentang adab-adab dan tata cara kita dalam menuntut ilmu. Kitab Ta'limut Ta'alim terdiri dari 13 pasal. Di antaranya yang pertama adalah menerangkan hakikat ilmu, hukum mencari ilmu dan keutamaannya. Rasulullah bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban setiap individu muslim. Maka di buku ini dijelaskan bahwa setiap muslim atau muslimah tidak diwajibkan untuk menuntut semua ilmu, tetapi berkewajiban untuk menuntut ilmu yang dibutuhkan. Maksud dari ilmu yang dibutuhkan ini adalah seperti ilmu yang berhubungan dengan ibadah yang akan mendekatkan diri kepada Allah, dan hukumnya akan berubah menjadi haram ketika ilmu tersebut tidak ada kebermanfaatannya. Yang kedua adalah niat dalam mencari ilmu. Seorang penuntut ilmu akan bertujuan untuk meraih keridhaan Allah, kebahagiaan akhirat, menegakkan agama, dan melestarikan Islam.
Dan yang ketiga adalah cara memilih ilmu, guru, teman, dan ketekunan. Seorang penuntut ilmu akan mendahulukan ilmu yang akan mendekatkan diri kepada Allah, seperti ilmu tauhid, ma'rifah, dan lain-lain. Adapun dalam memilih guru, carilah guru yang paling warok, paling berilmu, dan paling tua serta penyabar. Yang keempat, cara menghormati ilmu dan ahli ilmu. Seorang penuntut ilmu tidak akan memperoleh manfaat dari ilmunya, kecuali menakzimkan ilmu dan ahli ilmu, memuliakannya dan menghormatinya. Dan yang kelima adalah kesungguhan dalam mencari ilmu, beristiqomah dan cita-cita yang luhur. Dikatakan, dalam belajar diperlukan kesungguhan dari tiga pihak, yaitu orang tua, pelajar, dan guru. Karena bencana ilmu itu akan datang ketika meninggalkan kesungguhan dan tidak mengulangnya. Dan yang keenam adalah ukuran dan urutannya. Standar seseorang yang baru masuk mempelajari suatu ilmu, yakni dimulai dari yang ia mudah pahami terlebih dahulu, kemudian menambahkan sedikit demi sedikit sehingga terhindar dari rasa bosan dan sulit untuk dipraktekkan. Yang ketujuh adalah tawakal. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mempelajari agama Allah, maka Allah akan memenuhi keinginannya. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Yang kedelapan adalah waktu belajar ilmu. Seorang penuntut ilmu akan menggunakan seluruh waktunya untuk belajar. Dan bila merasa bosan, dia akan mencari ilmu-ilmu yang lainnya. Dan yang kesembilan adalah saling mengasihi dan saling menasehati. Seorang penuntut ilmu hendaknya memiliki rasa kasih sayang dan saling menasehati dan tidak dengki. Karena dari sifat dengki tersebut tidak akan membawa manfaat sama sekali. Dan menghindari perdebatan dan berburuk sangka. Yang ke-10 adalah memetik manfaat dan faedah ilmu. Seorang penuntut ilmu akan mengambil manfaat dari setiap waktunya dan mencatat perkataan para ahli ilmu untuk diambil manfaat darinya. Yang ke-11, bersikap warok ketika menuntut ilmu. Apabila seorang penuntut ilmu bersikap warok, maka ilmu tersebut akan jauh lebih bermanfaat dan juga akan lebih mudah termasuk dalam menjaga diri. Yang ke-12 adalah hal-hal yang dapat menguatkan hafalan dan melemahkannya. Faktor yang dapat menguatkan hafalan yaitu kesungguhan, ketekunan, mengurangi makan, dan sholat malam. Adapun yang menjadi melemahkan hafalan adalah makan ketumbar basah, makan apel masam, melihat orang yang disalib, dan masih banyak yang lainnya. Yang ke-13 adalah hal-hal yang dapat mendatangkan rezeki dan hal-hal yang dapat memperpanjang atau mengurangi umur. Seorang muslim membutuhkan makan dan wajib memperhatikan hal-hal yang dapat mendatangkannya dan juga memperhatikan agar memperpanjang usia dan membuat badan sehat sehingga mendedikasi diri agar lebih fokus dan siap untuk menuntut ilmu. Demikianlah review dari buku Ta'lim Muta'alim. Kesimpulannya pada buku ini bahwa akhlak sangatlah penting karena sebagai pengantar dan sumber keberkahan dari ilmu ini. Dan buku ini sangat cocok untuk semua kalangan, baik itu santri atau mahasiswa, tua maupun itu muda. Kebanyakan sekarang penuntut ilmu lebih mementingkan ilmu tanpa dilengkapinya akhlak. Ilmu tanpa adab tidak ada gunanya. Seharusnya semakin tinggi ilmu, maka akan berbanding lurus dengan akhlaknya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.